Anda kembali menyaksikan segmen khusus Sawit Week 2023. Special Dialog Sawit Week hari ini terselenggara atas dukungan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Di segmen ini kami akan mengangkat isu yang sedang ramai diperbincangkan para pelaku usaha sawit, yaitu terkait regulasi anti deforestasi Uni Eropa. Sawit Week sebelumnya juga telah mengulas terkait isu ini bersama sejumlah narasumber dari regulator, pelaku usaha sawit, petani sawit, dan juga akademisi. Kali ini Sawit Week menghadirkan secara eksklusif Secretary General Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Bapak Rizal Afandi Lukman yang telah hadir di studio CNBC Indonesia. Selamat pagi Pak Rizal, apa kabarnya? Selamat pagi Mbak Sasa, Ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak Rizal, terkait dengan isu yang sedang ramai dibicarakan, sejauh ini bagaimana sih Pak CPOC berupaya untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan negara anggota untuk melawan ataupun memperjuangkan terkait dengan regulasi anti deforestasi Uni Eropa ini? CPOPC adalah Council Palm Oil Producing Country yang memang dibentuk oleh negara-negara penghasil utama palm oil, yaitu Indonesia dan Malaysia 2015, di mana kontribusi Indonesia 56% terhadap produksi dunia, 25% Malaysia, sehingga 80% produksi sawit dunia itu dihasilkan oleh dua negara. Dan saat ini alhamdulillah negara ketiga, Honduras, yang juga bisa mewakili dari kontinen di Latin Amerika sudah on board, sudah bergabung di dalam CPOPC. Dan berikutnya adalah Papua Nugini juga sudah pemerintahannya sudah menyetujui untuk bergabung dengan CPOPC. Nah, mudah-mudahan proses untuk instrumen administrasi dapat segera dilaksanakan. Dengan bergabungnya negara-negara penghasil palm oil di dalam CPOPC, berarti langkah-langkah diplomasi, langkah-langkah upaya untuk melakukan promosi, kampanye, maupun juga dalam rangka untuk bertukar pengalaman bagi para petani kecil. Karena smallholders menjadi bagian yang penting di dalam kerjasama yang ada di dalam CPOPC juga. Dan negara-negara seperti di Latin Amerika itu petani kecilnya itu sangat dominan, lebih dari 70%. Di Indonesia itu sekitar 41% luas lahan sawit itu adalah disumbang oleh petani kecil. Ya, kalau di Malaysia sekitar 26-27%. Ini menunjukkan bahwa memang perhatian untuk smallholders menjadi sangat penting oleh CPOPC. Oke, perhatian smallholders semakin meningkat ya Pak dengan bertambahnya juga Honduras. Tapi dengan sudah ada 3 negara, Indonesia, Malaysia, dan Honduras, dan yang ongoing tadi ada PNG ya Pak. Ini sebetulnya sejauh mana sih Pak peran masing-masing anggota dalam melakukan langkah-langkah diplomasi? Langkah-langkah diplomasi yang dilakukan tentu bisa dilakukan oleh sendiri-sendiri, tetapi dengan tujuan untuk dibentuknya CPOPC, langkah-langkah diplomasi tadi dapat dilakukan secara bersama di bawah kerjasama oleh CPOPC. Hal ini seperti tercermin di dalam joint mission, misi bersama yang dilakukan oleh Bapak Menko Perekonomian Indonesia, Pak Erlangga Hartarto, bersama dengan Deputi Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Komoditasnya Malaysia untuk ke EU, ke Brussels. Ini merupakan langkah diplomasi yang menurut saya adalah sangat brilian dan ini sangat berani dan menghasilkan bahwa Indonesia dan Malaysia itu menjadi direspon secara positif oleh pihak EU. Di dalam penerapan EUDR yang saat ini sudah diberlakukan dan akan nanti entering into force pada saat akhir 2024, masih ada tersisa waktu 18 bulan. Ini dimanfaatkan betul 18 bulan ini untuk dilakukan adanya engagement, dialog antara negara penghasil sawit, dalam hal ini Indonesia dan Malaysia, bersama dengan pihak EU. Yang di masa penyusunan EUDR, pemerintah dari kedua penghasil sawit tadi
tidak dilibatkan dengan pembahasan yang intensif, sehingga kita berharap dalam 18 bulan penyusunan implementing regulation itu dapat didengarkan concern-concern yang ada baik di Indonesia, di Malaysia maupun di negara-negara penghasil sawit yang lainnya. Oke, artinya kesepakatan ini tercermin dari pembentukan task force tadi ya Pak? Betul. Antara Indonesia, Malaysia, dan juga akan ada dialog dengan Komisi Uni Eropa. Nah, tapi kesepakatannya sejauh mana sih Pak? Karena masih ada waktu 18 bulan lagi. Jadi hasil tindak lanjut dari kunjungan yang dilakukan oleh Menteri Indonesia dan Menteri Malaysia akhir Mei yang lalu, itu direspon dengan ada kunjungan dirjen dari Uni Eropa yang menangani untuk masalah lingkungan ke Indonesia maupun juga ke Malaysia. Dan disepakati dibentuk yang disebut dengan Joint Task Force. Jadi ada suatu gugus tugas bersama yang tidak hanya Indonesia, EU, Malaysia, EU, tetapi ini adalah Joint Task Force. Jadi kita khusus untuk produk sawit, kita akan difasilitasi oleh CPOPC untuk bisa dilakukan koordinasi baik dalam pembahasan maupun dalam diskusi dengan pihak Komisi Uni Eropa. Karena ini penting, karena hal-hal yang terkait dengan seperti benchmarking country itu menjadi bagian yang tidak diatur sama sekali di dalam EUDR, tetapi itu akan menjadi bagian daripada implementing regulation yang saat ini akan disusun. Oke, jadi sebagai wadah dan juga fasilitator ya Pak ya. Tapi bagaimana Pak dengan upaya untuk meraih pengakuan mandatory scheme khususnya negara anggota CPOPC ini sebagai bahan pertimbangan kepada Uni Eropa dalam rangka penerapan ketentuan traceability rantai pasokan ke Uni Eropa? Jadi saat ini CPOPC juga memfasilitasi pertemuan antara pihak EU dengan sekretariat dari ISPO, Indonesia Sustainable Palm Oil, yang kita sudah punya sertifikat nasional untuk supaya bahwa sawit yang dihasilkan di Indonesia itu adalah juga sustainable, memenuhi syarat-syarat keberlanjutan. Demikian pula Malaysia sudah mengembangkan Malaysia Sustainable Palm Oil. CPOPC juga memfasilitasi pertemuan MSPO dengan pihak EU untuk melihat sejauh mana EUDR ketentuannya itu dengan apa yang ada di dalam ASPO maupun MSPO. Itu yang disebut dengan kita melihat ada analisa gap-nya. Jadi gap analisis ini kita lakukan untuk melihat harapannya bahwa standar ASPO, MSPO itu akan diakui oleh pihak EU. Karena di situ ada dua hal. Satu adalah ada land legality. Legalitas lahan itu ada dijamin menurut sertifikasi ISPO maupun juga MSPO. Kedua adalah mengenai cut off date. Cut off date yang dilakukan oleh EU adalah Desember 2020. Nah, baik ISPO maupun MSPO itu kedua-duanya adalah dilakukan sebelum berlakunya dari EUDR, cut off date EUDR. Artinya kalau yang sudah mendapatkan ISPO dan MSPO mestinya itu sudah bisa memenuhi syarat sebagian daripada yang ada di dalam EUDR. Tinggal nanti yang ketiga yaitu masalah traceability yang saat ini sedang dilakukan penelaahan untuk implementasinya, ketertelusuran. Apakah itu berasal dari lahan yang betul-betul bebas dari deforestasi atau tidak. Itu yang sedang dibahas. Oke, jadi memang ada sebuah catatan-catatan di antaranya land legality, cut off date EUDR, dan juga traceability yang menjadi concern bersama ya Pak ya. Pak Rizal, semakin menarik perbincangan kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kanal Special Dialogue Sawit Week akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.